Anda kembali menyaksikan Nusantara Malam, pemirsa. Sebanyak 118 guru dan karyawan SMK Negeri 1 Wanareja menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Selain untuk persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka, vaksinasi juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kepala Puskesmas Wanareja 1, Teguh Wibowo mengatakan kegiatan vaksinasi diwajibkan kepada seluruh guru dan karyawan. Sebelum divaksin, semua guru dan karyawan menjalani screening terlebih dahulu. Tujuan vaksinasi tersebut di samping untuk persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka, juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini untuk tenaga pendidik dan juga tenaga yang lain. Untuk SMK Negeri total 118 yang belum divaksinasi dilaksanakan pada pagi hari ini. Ini dosis berapa ini? Dosis yang pertama. Tentunya semuanya di screening dulu. Apabila memang layak divaksinasi, kita lakukan vaksinasi. Vaksinasi bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok agar masyarakat bisa lebih leluasa dalam menjalankan aktivitasnya. Sementara salah seorang guru yang sudah divaksin mengatakan bahwa setelah divaksin mengaku tidak merasakan efek apapun. Dia juga merasa senang setelah dilakukan vaksin dan berharap bisa kebal dan tidak terpapar COVID-19. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Junaidi Ian Suryanto, Nusantara TV melaporkan. Pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan, namun sebelum itu para guru yaitu akan divaksin terlebih dahulu. Seperti apa yang telah dilakukan oleh guru dan karyawan di SMK Negeri 1 Wanareja Cilacap. Dan untuk mengetahui bagaimana prosesnya telah terhubung bersama kita Dr. Teguh Wibowo, yaitu selaku Kepala Puskesmas Wanareja 1. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Dr. Teguh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Baik, dokter, apa sih arti penting vaksinasi bagi tenaga pengajar dan karyawan sekolah ini? Sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, tentunya arti vaksinasi bagi tenaga pengajar dan juga karyawan, khususnya ini untuk SMK Negeri Wanareja, sangat penting sekali. Yang pertama jelas untuk menimbulkan ataupun membuat kekebalan terhadap penyakit dari coronavirus yang masih menjadi pandemi sekarang ini. Dan tentunya untuk guru dan tenaga yang lain yang ada di SMK yang nantinya akan melakukan pembelajaran tatap muka juga harus sehat ya di depan anak didik, yang tentunya tetap protokol kesehatan harus tetap dijaga. Baik, kalau instansi atau institusi mana saja nih yang sudah dilakukan oleh Dr. Teguh dan khususnya dari Puskesmas ini? Beberapa instansi ataupun institusi sudah cukup banyak yang dilakukan vaksinasi, di mana sudah hampir semua melaksanakan atau sudah dilakukan penyuntikan dosis kedua. Jadi tinggal ini yang khusus dari SMK Negeri Wanareja yang baru penyuntikan dosis pertama. Dari mulai kecamatan, kemudian dinas pendidikan, dari kepolisian, dari Koramil, dan juga dari sekolah menengah pertama ataupun SMP sudah kita lakukan. Baik, kalau SMP maupun SMA yang sudah dilakukan ini totalnya sudah berapa sekolah ini, dokter? Kalau untuk wilayah di Puskesmas Wanareja 1, untuk SMP itu ada 2 sekolah. Kemudian yang tingkat SMA ini dosis pertama dari SMK Negeri 1 Wanareja, kemudian yang institusi itu dari kecamatan, dari dinas pendidikan dan kebudayaan, kemudian dari kepolisian, dan juga dari Koramil, serta tenaga yang ada di kecamatan, ya, tenaga yang lain yang ada di kecamatan. Baik, kalau data yang dimiliki oleh Puskesmas Wanareja sendiri, sudah berapa hingga saat ini yang sudah berhasil divaksin tahap 1 ini? Sampai dengan tahap 1, ini tahap 1 untuk yang SMK Negeri 118, sementara yang sudah selesai untuk tahap kedua itu sudah hampir 2.000. Baik, berarti sudah cukup banyak ya? Sudah cukup banyak, tetapi memang masih perlu peningkatan lagi.
Baik, nah tentunya kegiatan vaksinasi ini kan juga berpengaruh terhadap biasanya tenaga misalnya nggak bekerja di rumah sakit seperti itu. Nah, Dokter Ya. Teguh, berapa banyak tenaga kesehatan yang di puskesmas yang menjadi vaksinator ini? Lalu seperti apa ini untuk mengantisipasi agar kegiatan vaksinasi ini tidak mengganggu pelayanan kesehatan reguler seperti biasanya? Ya. Jadi kami dari Puskesmas Wanar 1 menyiapkan ada 5 tim untuk petugas vaksinator yang akan melakukan kegiatan ini. Dan tentunya dari 5 tim ini memang tidak bertugas ataupun ke lapangan semua, tentunya kita atur karena memang tetap pelayanan yang ada di dalam gedung ataupun pelayanan yang biasa tetap harus berjalan sebagaimana mesti. Jadi tetap tidak mengurangi pelayanan yang ada. Baik, tentunya tidak mengurangi pelayanan tersebut ya. Lalu vaksin apa nih yang digunakan, Dokter Teguh? Kita menggunakan vaksin yang dari awal itu CoronaVac dari Sinovac. Baik, kalau dari sekian banyak yang berhasil divaksin, apakah masih ada kekhawatiran dari masyarakat akan efek samping seperti itu dan akhirnya tidak mau divaksin? Lalu bagaimana kesiapan tenaga medis kesehatan untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Ya, tentunya kita mengantisipasi dengan melakukan koordinasi dari lintas sektor, tingkat kecamatan maupun tingkat desa, dan juga segenap tokoh masyarakat yang ada. Jadi intinya supaya masyarakat tidak terbawa dengan berita-berita negatif ataupun hoax yang muncul kaitannya dengan vaksinasi ini. Jadi ada beberapa memang yang merasa khawatir, tetapi tentunya dengan penjelasan yang cukup yang bisa dimengerti oleh masyarakat, mudah-mudahan antusiasme masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas Wanarja 1 siap untuk mengikuti vaksinasi ini. Baik, kalau secara keseluruhan total ini Dokter Teguh untuk warga Wanarja seperti itu, harus berapa yang harus bisa divaksinasi agar aktivitas tentunya dapat kembali berjalan normal, walaupun tentunya melalui tahap 1 dan nanti akan tahap kedua seperti itu? Ya, betul. Jadi untuk katakanlah supaya menyelesaikan pandemi ini, untuk vaksinasi seperti sudah sering disebutkan dalam penelitian epidemiologi, jadi 70% dari seluruh masyarakat itu harus mendapatkan vaksinasi. Sementara untuk jumlah masyarakat yang ada di Puskesmas Wanarja 1 itu kurang lebih sekitar 70.000. Berarti umpamanya 70%-nya paling tidak 50.000 masyarakat untuk bisa dilakukan vaksinasi. Dan itu mudah-mudahan bisa membuat kekebalan ataupun imunitas secara kelompok yang akan membuat penularan COVID ini bisa segera berakhir. Baik, 70.000 tentunya angka yang cukup banyak ini Dokter Teguh. Dari sekian banyak dari angka tersebut, sudah berapa hingga hari ini yang berhasil divaksin, Dokter Teguh? Ya, untuk wilayah Puskesmas Wanarja 1 berarti untuk dosis kedua, seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin sekitar 2.000. Kemudian untuk dosis pertama, tadi yang dari SMK 118, dan mulai besok kita menyusul untuk prioritas lansia, sekitar kurang lebih 500 dosis lagi untuk dosis pertama, penyuntikan dosis pertama. Baik, tentunya akan bertahap seperti itu ya dokter. Dan terakhir dokter, apa harapan Anda terkait vaksinasi massal ini dan tentunya kepada masyarakat Wanarja tentunya agar mau divaksin dan menjaga protokol kesehatan selalu? Ya. Harapan kami tentunya dari Puskesmas dan juga jajaran dari pemerintah di Kecamatan Wanarja agar masyarakat merasa antusias ataupun memang membutuhkan vaksinasi ini. Karena dengan vaksinasi tentunya pencegahan COVID-19 ini akan semakin menurun, dan mudah-mudahan segera vaksinasi ini sudah bisa berjalan semua, pandemi juga akan segera berakhir. Tentunya aktivitas masyarakat juga akan semakin berkembang dan kembali seperti semula. Baik, terima kasih Dokter Teguh Wibowo atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini. Salam sehat, sehat selalu. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, salam sehat selalu.